Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Tidak lupa selalu happy dimanapun kita berada. Oke, di video ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, muatan PPKN. Kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, bagaimana keragaman sosial budaya di Indonesia? Yuk, kita simak video ini dengan baik ya. Oke, Indonesia adalah negara yang kaya. Apa sih yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki keragaman sosial dan budaya yang bisa menjadi modal pembangunan bangsa. Lantas, apa saja ya keragaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia meliputi keragaman bahasa daerah, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, pakaian adat, ataupun keragaman lagu daerah, tarian daerah, serta pertunjukan kesenian daerah. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Berikut ini bentuk keragaman sosial yang ada di Indonesia, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman religi atau agama, ada juga keragaman sistem masyarakat, serta keragaman mata pencaharian. Oke, yang pertama kita bahas adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu keragaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa akan berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia sangat beragam dan sangat banyak jumlahnya, sehingga bahasa daerah yang ada di Indonesia juga sangat beragam dan banyak. Indonesia termasuk negara yang kaya akan bahasa daerah. Nah, berikut ini adalah data persebaran bahasa daerah di Indonesia pada tahun 2018. Data tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Statistik Kebahasaan 2019, yang diolah oleh Litbang Kompas. Nah, menurut data tersebut, Indonesia memiliki sebanyak 750 bahasa daerah. Wow, sangat banyak ya. Di Sumatera ada 47 bahasa daerah, di Jawa ada 17, di Kalimantan ada 68, di Sulawesi ada 67, di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ada 85. Sedangkan yang paling banyak jenis bahasa daerahnya terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua, yaitu sebanyak 466 bahasa daerah. Nah, keberagaman bahasa daerah di Indonesia seharusnya tidak menjadi masalah, karena Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ada juga keragaman rumah adat. Selanjutnya, keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat memiliki ciri-ciri khas dalam proses pembuatan ataupun cara mengenakannya. Berikut ini adalah contoh-contoh pakaian adat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman budaya berupa tarian daerah.
Selain itu, juga ada keragaman budaya berupa permainan anak tradisional. Ada permainan tradisional berupa dingklik oglak aglik yang berasal dari Jawa Tengah. Di Jawa Barat ada permainan anak tradisional yaitu perebut jengkol. Nah, kedua permainan anak tradisional tersebut sebenarnya serupa. Permainan tersebut dilakukan secara berkelompok, sekitar 3-5 orang. Nah, kedua permainan tersebut mengajarkan tentang kepemimpinan, ketahanan kelompok, dan kekompakan. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Keragaman sosial yang tampak di sekitar kita adalah keragaman mata pencaharian yang ada di sekitar kita, meliputi berbagai bidang. Ada pekerjaan atau mata pencaharian di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang jasa. Nah, kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya sekaligus keragaman sosial. Diperlukan sikap menghargai untuk menjaga persatuan dan kesatuan meski kita memiliki keragaman budaya dan sosial. Oke, bagaimana cara menghargai keragaman budaya? Yang pertama, dengan cara mau mempelajari budaya daerah kita sendiri, agar budaya daerah kita selalu lestari dan dapat terus menjadi modal pembangunan bangsa. Yang kedua, mau menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa kita sehari-hari, agar keberadaan bahasa daerah tetap lestari. Kemudian kita juga selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam pergaulan dan komunikasi antar daerah. Selain itu, yang ketiga, kita menganggap semua budaya Indonesia sama baiknya. Dan cara yang keempat adalah mengedepankan toleransi dalam pergaulan. Lantas bagaimana ya cara menghargai keragaman sosial yang ada di dalam masyarakat? Yang pertama, dengan cara tidak mencela atau menghina mata pencaharian ataupun pekerjaan orang lain. Sepanjang pekerjaan orang lain tersebut halal dan baik, wajib kita hormati. Yang kedua, menghormati waktu dan aktivitas kerja dari orang lain. Semisal kita datang ke sekolah, menjumpai tukang kebun sekolah sedang bekerja, maka kita bisa menganggukkan kepala kepada mereka sebagai bentuk penghormatan kita terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga, memilih dan menggunakan produk-produk lokal untuk memajukan usaha dalam negeri. Nah, industri kecil dan menengah perlu bantuan dari masyarakat untuk memajukan usaha mereka dengan cara selalu menggunakan produk-produk lokal. Yang keempat, mengkonsumsi buah dan makanan produk dalam negeri, sehingga usaha pertanian dan perkebunan di dalam negeri kita bisa maju. Materi yang kita pelajari adalah uniknya berbagai desa di Bali, tradisi rasulan, dan tarian suling dewa. Nah, kita pelajari dengan penuh semangat ya, bagaimana uniknya ketiga adat istiadat dan budaya tersebut. Yuk kita simak dengan baik di video ini. Desa unik di Bali yang pertama kita pelajari adalah Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, suatu daerah di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, desa ini merupakan salah satu desa Bali Age, atau desa yang penduduknya merupakan penduduk asli dari Bali, bukan penduduk yang datang dari Kerajaan Majapahit. Nah, meskipun Desa Tenganan telah menerima sarana listrik, penduduk desa ini masih melakukan aktivitas berdasarkan peraturan adat desa. Mulai dari bentuk pekarangan rumah, tata letak bangunan, sampai dengan pembangunan pura dibuat berdasarkan aturan adat. Adat yang masih dipertahankan misalnya tradisi ayunan dan perang pandan. Kedua tradisi ini rutin diselenggarakan oleh penduduk asli Tenganan pada bulan Mei atau Juni, yang bertepatan dengan bulan kelima kalender Tenganan. Desa unik di Bali yang kedua adalah Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, suatu daerah di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Nah, keunikan dari desa ini adalah prosesi pemakaman penduduknya. Biasanya masyarakat Hindu Bali mengadakan ngaben untuk prosesi pemakamannya. Akan tetapi, jenazah orang Hindu di Trunyan hanya diletakkan di atas batu besar yang memiliki cekungan 7 buah.
Nah, tradisi ini dinamakan dengan mepasa. Di Desa Trunyan ada 3 kuburan atau sema yang diperuntukkan untuk 3 jenis kematian yang berbeda. Nah, apabila kematian dari warga Trunyan secara wajar seperti sakit atau sudah tua, maka mayat ditutupi kain putih, diupacarai kemudian diletakkan tanpa dikubur di bawah pohon besar bernama Tarumenyan, di sebuah lokasi bernama Semawaya. Akan tetapi, apabila penyebab kematiannya tidak wajar, seperti karena kecelakaan, bunuh diri, atau dibunuh orang, maka mayatnya diletakkan di lokasi yang bernama Simabantas. Sedangkan untuk mengubur bayi dan anak kecil, atau warga yang sudah dewasa tapi belum menikah, maka jenazahnya akan diletakkan di Sema Muda, atau Rumah Miarta Yasa. Nah, masyarakat Hindu di Trunyan tidak khawatir bahwa jenazahnya akan menimbulkan bau, sebab aroma dari jenazah tersebut akan dinetralisir oleh pohon besar bernama Tarumenyan yang aromanya sangat wangi. Selanjutnya, desa unik di Bali yang ketiga adalah Desa Panglipuran. Desa Panglipuran adalah salah satu desa adat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Arsitektur bangunan di desa tersebut masih menjalankan konsep Trihita Karana, yaitu filosofi masyarakat Bali terkait hubungannya dengan Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Pengolahan lahan desa Panglipuran juga menganut konsep Trimandala. Menurut konsep Trimandala tersebut, lahan dibagi menjadi 3 zona sesuai dengan nilai kesuciannya. Zona tersebut kemudian akan ditempatkan sesuai dengan orientasi spiritual yang bernama Kaca Kelot. Hal yang paling dianggap suci akan ditempatkan menuju arah Gunung Agung, suatu tempat yang dianggap paling suci bagi masyarakat Hindu di Bali. Dan kebalikannya, hal yang paling tidak suci akan ditempatkan menuju ke arah laut. Masyarakat Desa Panglipuran pun banyak yang melakukan upacara adat, seperti pemasangan dan penurunan odalan, serta perayaan galungan, dan hari besar lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tradisi Rasulan di Gunung Kidul, suatu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tradisi Rasulan diselenggarakan oleh masyarakat Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Rasulan adalah ritual setelah musim panen tiba, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan, dan juga merupakan sebagai ritual untuk terhindar dari segala musibah. Waktu pelaksanaan tradisi Rasulan ini berdasarkan kesepakatan tiap desa masing-masing di Kabupaten Gunung Kidul. Namun umumnya pada bulan Juni atau Juli. Nah, selama perayaan tradisi Rasulan berlangsung, berbagai atraksi seni budaya ikut ditampilkan, seperti jadilan, wayang kulit, ataupun kirap. Kirap adalah mengelilingi desa dengan membawa tumpengan berupa hasil panen seperti jagung, pisang, sayuran, padi, dan lain-lain. Setelah kirap selesai, acara diakhiri dengan doa bersama di balai dusun, lalu ditutup dengan perebutan tumpengan. Nah, tradisi Rasulan merupakan acara kebersamaan yang memupuk persatuan dan kerukunan warga, juga sebagai wadah untuk melestarikan berbagai kesenian daerah. Dan yang tidak kalah menarik adalah tarian Suling Dewa di Lombok Utara. Saat musim kemarau berlangsung, biasanya air sulit didapatkan. Masyarakat kesulitan untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari yang membutuhkan air. Masyarakat Desa Bayan, suatu daerah di Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki tradisi sebagai sarana permohonan atau doa agar segera turun hujan, sehingga air dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan terhadap air. Nah, tradisi tersebut bernama tarian Suling Dewa. Tarian tersebut dilakukan oleh sesepuh atau tokoh adat Desa Bayan. Nah, kita telah mengetahui melalui ulasan sebelumnya bahwa Indonesia ini memiliki keragaman budaya yang sangat melimpah. Nah, apa saja kegiatan kita untuk bisa mendukung keragaman budaya yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita selalu menjalankan tradisi budaya. Selanjutnya, mau mempelajari berbagai lagu dan tarian daerah agar tetap lestari. Ketiga, kita bisa menghadiri festival seni budaya yang berlangsung di daerah setempat.
Selanjutnya, kita juga bisa mendokumentasikan berbagai kegiatan seni budaya, lalu menyebarkannya ke khalayak umum. Lalu, mengapa ya tradisi budaya di Indonesia harus dipertahankan? Nah, berikut ini adalah alasan-alasannya. Yang pertama, karena tradisi budaya merupakan aset kekayaan bangsa Indonesia. Semakin banyak jenis tradisi budaya, maka semakin banyak pula modal untuk pembangunan bangsa kita. Yang kedua, tradisi budaya dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Banyak kegiatan tradisi budaya yang membutuhkan kelompok orang untuk melaksanakan tradisi budaya tersebut, sehingga dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, tradisi budaya dapat meningkatkan semangat gotong royong, kerukunan, dan kebersamaan. Selain itu, tradisi budaya dapat digunakan sebagai alat promosi wisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Nah, kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, muatan PPKN, kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah toleransi keragaman sosial di dalam masyarakat kita. Nah, bagaimana cara kita bertoleransi dan menghargai keragaman sosial? Oke, kita simak melalui video ini ya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, jenis kegiatan ekonomi di dalam masyarakat sangat beragam. Ada kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga jenis kegiatan tersebut diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, berbagai jenis kegiatan ekonomi tersebut juga mengakibatkan perbedaan jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, berikut ini contoh usaha ekonomi masyarakat di sekitar kita. Ada petani karet, pengrajin kayu, buruh atau karyawan pabrik otomotif, juga ada peternak ikan, peternak hewan mamalia serta unggas, ada juga pedagang, dan jasa dokter. Nah, keragaman sosial seperti keragaman jenis usaha di tengah masyarakat kita tentunya memberi keuntungan bagi kita semuanya. Nah, berikut ini adalah manfaatnya. Yang pertama, tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga kesejahteraan warga dapat meningkat. Adanya berbagai jenis usaha seperti bidang pertanian, perkebunan, perikanan, jasa, ataupun perindustrian akan membuat kita semakin mudah untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Dengan berbagai bidang jenis usaha seperti pertambangan, perindustrian, tentu akan meningkatkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Semakin lengkap bidang usaha ekonomi, maka akan semakin lengkap pula produk lokal di dalam negeri, sehingga masyarakat cenderung akan melengkapi kebutuhannya dengan membeli dan menggunakan produk-produk lokal. Keempat, dapat menambah pendapatan negara. Selanjutnya, manfaat yang kelima adalah tumbuhnya rasa kebersamaan dalam mendukung keragaman. Di dalam masyarakat terdapat berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi. Oleh karenanya, kita perlu menghargai usaha ekonomi orang lain agar tercipta kerukunan, persatuan, kesatuan, dan perdamaian. Dan aktivitas ekonomi dalam masyarakat dapat berlangsung dengan lancar dan harmonis. Berikut ini adalah cara kita untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, dengan menumbuhkan persaingan sehat dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan cara tidak iri terhadap keberhasilannya. Yang ketiga, selalu menghargai tiap jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, mau meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.